Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan mereview game yang akan rilis pada tahun ini, yaitu Final Fantasy seri ke-16. Final Fantasy 16 akan diluncurkan akhir tahun ini, dan akan menceritakan kisah Final Fantasy yang sangat berbeda dengan pendahulunya. Visual dan tema game ini didasarkan pada Eropa abad pertengahan, jadi lebih banyak pedang, spanduk, dan perisai yang dipamerkan. Sekarang tirai telah ditarik kembali, kita tahu sedikit tentang Final Fantasy 16. Tampaknya menawarkan sistem pertarungan baru yang memadukan aksi cepat FF15 dengan beberapa sistem yang ditampilkan di Final Fantasy 7 Remake. Ini tentu terlihat memanjakan mata, dengan grafik generasi berikutnya di PS5, dan beberapa arahan seni yang tampak hebat. Sementara kami menunggu lebih lanjut tentang Final Fantasy 16, video ini akan diisi dengan semua berita dan rumor terbaru terkait game tersebut. Anda akan menemukan daftar terbaru dari semua trailer yang dirilis sejauh ini, lihat tanggal rilis spesifiknya, serta rincian cerita dan latarnya. Inilah yang kami ketahui tentang Final Fantasy 16 sejauh ini. Final Fantasy 16 akan diluncurkan tanggal 22 Juni tahun 2023 di PS5. Ini dikonfirmasi di The Game Awards 2022, bersama dengan trailer baru. Ini menempatkannya di antara persaingan ketat, mengingat Diablo 4 baru saja mengungkapkan tanggal peluncuran Juni juga. Sony sekarang telah mengkonfirmasi bahwa Final Fantasy 16 memang eksklusif PS5, hanya untuk 6 bulan. Kemungkinan akan diumumkan untuk platform PC tidak lama kemudian. Informasi ini disertakan dalam trailer terbaru. Selama The Game Awards 2022, sebuah trailer baru untuk Final Fantasy 16 ditampilkan. Itu berpusat di sekitar Cliff, protagonis utama permainan. Ini sebagian besar sinematik, dengan sedikit gameplay yang tersebar merata. Final Fantasy 16 berfokus pada pengetahuan dunia Valisthea Final Fantasy, kerajaannya, dan ikon yang kuat di pusat gempa. Trailer tersebut juga memperkenalkan kita pada dominan Bahamut dan Odin. Di State of Play pada bulan Juni tahun 2022, memberi kami tampilan utama pertama kami di Final Fantasy 16 sejak awal permainan terungkap. Melihat plot yang akan datang, Square Enix juga menampilkan beberapa pertarungan yang cukup signifikan, seperti pertarungan antara Magical Summon seperti Shiva dan Ifrit. Final Fantasy 16 memberikan teaser yang bagus untuk game ini. Ini bukan hanya beberapa sinematik dan petunjuk ambigu tentang apa yang akan datang. Kami mendapatkan dosis yang sehat dari pengaturan, berbagai karakter, dan bagaimana permainan akan benar-benar dimainkan saat Anda berkelahi. Di awal trailer, kita melihat karakter tentara bayaran Kuyu duduk di sekitar api unggun, yang akan menyerang. Akhirnya, itu mengubah kecepatan untuk menunjukkan seorang anak laki-laki bernama Yoshua yang tampaknya memiliki suatu bentuk kekuatan magis, yang tampaknya terkait dengan Phoenix, sebuah ikon, atau pemanggilan, dalam bahasa Final Fantasy. Kita sekarang tahu bahwa cerita dan petualangan Final Fantasy 16 akan berlangsung di sebuah negeri bernama Valisthea. Dunia terikat pada 6 Mother Crystals yang berbeda, yang telah ada selama beberapa generasi. Selama waktu ini, 6 negara kuat telah bangkit di sekitar Mother Crystals dan masing-masing tempat sekarang hidup relatif damai. Seperti yang selalu terjadi pada Final Fantasy, berkah yang diberikan oleh Mother Crystals telah memungkinkan kekuatan ini berkembang, dan orang-orangnya hidup dengan nyaman. Tentu saja, kita juga mengetahui bahwa kristal telah menjadi penyebab perang yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya membentuk 6 negara yang sekarang ada dalam game: Kadipaten Agung Rosaria, Kekaisaran Suci Sunbreak, Kerajaan Walut, Republik Dalmekian, Kerajaan Besi, dan Kekuasaan Kristal. Setiap tempat memandang dunia secara berbeda dan, jelas, hal ini menyebabkan ketidaksepakatan politik antar negara. Namun, kita tahu bahwa munculnya sesuatu yang disebut Blight, yang menyebar ke seluruh negeri, membuat kekuatan yang berbeda ini putus asa. Ini mungkin tempat kita akan memulai permainan, di tengah masa yang bergejolak ini. Dalam sebuah wawancara radio, melalui Kotaku,
produser Naoki Yoshida mengatakan bahwa sementara Final Fantasy XVI akan menjadi berorientasi aksi, itu berubah menjadi Final Fantasy yang menampilkan cerita dan aksi. Menurut Yoshida, langkah-langkah sedang diambil untuk mengakomodasi pemain yang lebih memilih cerita daripada aksi, dengan mengatakan, kami sangat ingin orang-orang menikmati ceritanya, jadi kami menyiapkan mode untuk mereka yang ingin fokus pada cerita. Tampaknya ceritanya mungkin menyentuh tema yang lebih dewasa, sebagaimana ia menambahkan, saya pikir ketika Anda menjadi dewasa, Anda juga memahami penderitaan. Jadi, orang-orang yang dibesarkan di Final Fantasy, juga mengenal dunia nyata. Tapi meski begitu, mereka ingin sekali lagi menikmati fantasi. Mereka bisa mendapatkan sesuatu darinya dan mampu merenungkan berbagai hal. Saya pikir saya ingin menjadikan ini sebagai tema untuk game. Final Fantasy XVI adalah RPG aksi, artinya kalian seharusnya tidak mengharapkan pertarungan berbasis giliran dari entry lama. Ini lebih mirip dengan Final Fantasy XV. Kami juga menyadari bahwa Final Fantasy XVI tidak akan menjadi dunia terbuka, tetapi Naoki Yoshida menegaskan bahwa itu akan menemukan inspirasi dari mereka. Cliff Rosfield adalah protagonis utama dan dia akan bergabung dengan serangkaian teman yang dikendalikan Ai dalam pertempuran. Situs penggoda menjelaskan bahwa dia adalah putra sulung Archduke of Rosaria dan dia bertugas melindungi adik laki-lakinya Yoshua, yang kebetulan memegang dominan Phoenix. Berkat Yoshua ke Eikon Phoenix, Cliff telah dianugerahi berkat Phoenix, memberinya kemampuan untuk menggunakan sebagian dari api dan kekuatan Eikon untuk membuat dirinya lebih kuat. Saat ceritanya terungkap, kami diberitahu bahwa Cliff tersapu ke dalam tragedi besar. Yoshua Rosfield adalah adik laki-laki Cliff dan dominan Phoenix Eikon of Fire. Ini berarti Yoshua memiliki Eikon Phoenix di dalam dirinya, memberinya kemampuan dan kekuatan khusus. Kami diberitahu bahwa, sebagai dominan, Yoshua berubah menjadi Phoenix dan bertarung untuk melindungi bangsanya. Ini memberitahu kita sedikit tentang dunia, yaitu bagaimana ia memandang dominan dan Eikon. Terakhir, Jill Warwick adalah gadis muda yang pertama kali kita temui di trailer awal. Dia berteman dengan Cliff dan Yoshua karena, pada usia dini, dia diambil dari tanah airnya di wilayah utara, sebuah negara yang bersumpah setia kepada Kadipaten Agung Rosaria, untuk menengahi perdamaian antara dua kekuatan. Kalian akan mengenali istilah Eikon jika kalian pernah memainkan Final Fantasy XIV, A Realm Reborn, yang disebut sebagai Primals. Situs web resmi memberitahu kita bahwa Eikon berada di dalam makhluk khusus yang disebut dominan. Bagaimana dominan diperlakukan bergantung pada alam. Di beberapa, mereka dipuja sebagai keluarga kerajaan, sementara yang lain dikirim ke garis depan sebagai senjata perang. Itulah tadi review game Final Fantasy. Jika kalian penasaran seperti apa gamenya, tunggu saja tanggal mainnya dan download gamenya di platform yang tersedia. Terima kasih.